Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Nah, di video kali ini Dapur Bunda mau bikin kue khas Arab, tapi di sini aku bikinnya versi yang kearifan lokal ya. Seperti apa cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk langsung saja kita ke resepnya. Oke, langkah pertama di sini aku udah siapkan 200 gram tape singkong. Nah, untuk tapenya ini harus benar-benar matang ya, karena kalau udah benar-benar matang mudah banget untuk dihancurkan atau dilumatkan menggunakan garpu seperti ini. Nah, kalau udah benar-benar lumat, selanjutnya kita tambahkan dengan 2 butir telur utuh. Kemudian ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya di sini mau aku tambahkan gula pasir sebanyak 120 gram. Untuk yang suka manis bisa ditambahkan untuk takaran gulanya ya. Kemudian ini kita aduk-aduk rata kembali. Selanjutnya aku tambahkan dengan 1 sendok makan susu bubuk, ini kita ayak terlebih dahulu. Selanjutnya aku tambahkan dengan 1 sendok teh garam dapur, 1 sendok teh ragi instan, dan 250 gram tepung terigu protein sedang. Untuk tepung terigunya ini kita ayak terlebih dahulu agar tidak ada tepung terigu yang bergerindil atau kotoran yang masuk ke dalam adonan. Kalau semua tepung terigunya udah kita ayak dan kita saring seperti ini, kemudian ini mau aku campurkan dulu, aku aduk-aduk rata seperti ini aja. Kemudian aku tambahkan dengan 250 ml santan dengan kekentalan sedang. Kita masukkan santannya bertahap. Untuk santannya sendiri, ini santannya dalam keadaan mentah ya, gak perlu kita masak. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, karena di sini aku mengaduknya udah cukup berat menggunakan sendok, selanjutnya aku aduk menggunakan spatula seperti ini. Kemudian untuk sisa santannya kita masukkan semua. Selanjutnya ini kita aduk-aduk kembali. Nah, kalau semua bahannya udah tercampur rata seperti ini, kita rapikan dulu untuk bagian pinggirnya ini menggunakan spatula. Kemudian di sini aku udah siapkan 60 gram margarin yang udah aku lelehin seperti ini. Kemudian kita masukkan semua margarinnya. Selanjutnya ini kita aduk-aduk rata sampai semua bahannya tercampur rata. Pastikan margarinnya ini benar-benar tercampur rata ya, karena kalau nggak tercampur rata nanti akan membuat kuenya ini jadi bantat. Nah, ini kalau udah tercampur rata seperti ini udah siap kita resting atau kita istirahatkan. Nah, di sini aku pindahkan dulu ke wadah yang lebih besar karena nantinya kuenya ini atau adonannya ini akan mengembang 2 kali lipat. Nah, untuk penampakannya seperti ini setelah aku pindahkan ke wadah yang lebih besar ya. Selanjutnya kita tutup menggunakan kain bersih atau bisa juga dengan plastik wrap. Untuk bagian atasnya aku tindih seperti ini, kemudian ini siap kita resting atau istirahatkan selama 1-2 jam tergantung dari suhu daerah masing-masing ya. Setelah 1,5 jam ini aku diamkan, ini udah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya kita aduk-aduk dulu untuk mengeluarkan gas di dalam adonannya ini. Untuk tekstur adonannya ini seperti ini ya, jadi adonannya lengket dan kental seperti ini, itu tandanya ini adonannya udah siap kita gunakan. Selanjutnya di sini aku udah panaskan cetakannya, kemudian kita olesi dengan margarin atau mentega. Pastikan saat mengolesi ini harus benar-benar banyak ya, karena ini aku nggak menggunakan cetakan yang anti lengket, jadi aku gunakan cetakan bikang seperti ini. Kemudian kita masukkan adonannya, ini aku masukkan sepertiga dari cetakannya. Untuk apinya di sini aku pakai api paling kecil ya. Nah, ini kita masukkan semua ke dalam cetakannya. Untuk teman-teman yang menggunakan cetakan anti lengket atau cetakan teflon, untuk margarinnya nggak usah diolesi terlalu banyak ya. Tapi untuk teman-teman yang menggunakan cetakan seperti yang aku punya, teman-teman wajib banget untuk diolesi dengan margarin yang cukup banyak agar nantinya saat dibalik ini kuenya nggak lengket. Kemudian untuk bagian atasnya aku tambahkan dengan mesis coklat. Kalau ini opsional aja, kalau nggak suka bisa di skip. Dan untuk bagian atasnya lagi ini kita tutupi dengan adonan yang tadi ya.
Nah, untuk memudahkan untuk proses nanti membalik kuenya ini, jadi aku di sini nggak terlalu penuh untuk pengisian adonan ke dalam cetakannya. Jadi aku cukup pakai 3/4 dari cetakan aja. Nah, untuk bagian atasnya ini kita bisa ratakan seperti ini agar lebih rapi. Selanjutnya ini bisa kita tutup dan kita tunggu sampai adonan bagian atasnya itu mengering. Kalau bagian atasnya ini udah setengah kering seperti ini dan gak lengket seperti ini udah siap kita balik. Nah, untuk cara membaliknya kita sisir di bagian pinggir-pinggirnya terlebih dahulu ya. Hati-hati karena ini kuenya sangat-sangat empuk jadi mudah sekali retak. Nah, untuk langkah selanjutnya bisa kita ulangi cara ini sampai selesai ya. Jadi kita sisir bagian pinggirnya terlebih dahulu, baru setelah itu kita balik secara perlahan. Nah, kalau semua kuenya udah kita balik, selanjutnya kita tunggu sampai kuenya ini benar-benar matang ya. Nah, kalau udah benar-benar matang seperti ini, setelah 5 menit aku masak, ini udah mateng. Untuk penampilannya seperti ini ya. Jadi kuenya tuh nggak lengket sama sekali dan mudah banget diangkat. Nah, untuk tampilannya, untuk bagian bawahnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini bisa kita angkat dan kita ulangi sampai semua kuenya habis. Dan ini dia kue kamil atau kue khas Arab dengan kearifan lokal. Nah, kenapa karena aku sebut dengan kearifan lokal? Karena biasanya kuenya ini tuh tanpa ada coklat mesis di bagian tengahnya ya. Tapi di sini aku tambahkan coklat mesis atau bisa juga pakai filling coklat agar rasanya tuh lebih enak dan ternyata emang seenak itu ya teman-teman. Dan kuenya tuh ini empuk banget. Rasanya enak, lembut dan ada rasa tapenya gitu ya, enak banget pokoknya. Dan untuk satu resep ini hasilnya cukup banyak ya, jadi sekitar 16 pieces, cocok banget dimakan rame-rame maupun ada acara kumpul keluarga atau juga bisa jadi cemilan saat kita santai. Ini cocok banget karena bikinnya mudah, simple, dan pastinya anti gagal. Nah, untuk tampilan bagian dalamnya seperti ini ya, jadi ada coklat di bagian tengahnya dan ini empuk banget ya. Tuh bisa dilihat kalau kuenya tuh super empuk banget dan lembut banget. Nah, mau aku coba dulu ya untuk kuenya ini, kita coba robek dan ternyata kuenya benar-benar empuk dan benar-benar lembut. Nah, aku mau coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh rasanya enak, empuk, perpaduan rasa tape dan coklatnya itu enak banget. Jadi perpaduan yang pas banget dan ini mantep banget. Nah, gimana untuk kalian yang penasaran sama rasanya? Langsung aja dicobain resepnya di rumah. Nah, sekian dulu resep kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa lagi di resep-resep berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye-bye.